Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serly Wahyeka Sari dengan NIM 21030174003 dari kelas Pendidikan Matematika 2021A. Saya di sini akan menjelaskan mengenai teorema sisi, garis bagi sudut, dan garis sudut. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai teorema sisi. Apa sih bunyi teorema sisi itu? Teorema sisi itu berbunyi, diketahui kesesuaian antara segitiga atau antara segitiga dan dirinya sendiri. Jika ketiga pasang sisi yang berkesesuaian kongruen, maka kesesuaian itu adalah kongruensi. Lalu kita buktikan kebenaran teorema tersebut. Sudah ada gambar yang tertera, bisa dilihat. Diketahui ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DE, ruas garis BC kongruen dengan ruas garis EF, dan ruas garis AC kongruen dengan ruas garis DF. Lalu kita buktikan segitiga ABC dapat kongruen dengan segitiga DEF. Lalu dapat kita buktikan, bukti akan dibuktikan dengan membuat sinar garis AG dengan G berseberangan dengan C, sedemikian hingga besar sudut CAG sama dengan besar sudut FDE. Itu termasuk postulat konstruksi sudut. Dalam postulat konstruksi sudut dijelaskan pasti ada tepat satu sinar garis yang sesuai dengan sudut tertentu, yang mengakibatkan sudut CAG kongruen dengan sudut FDE, termasuk definisi kongruensi sudut karena besar sudutnya adalah sama. Lalu di langkah selanjutnya kita tentukan titik H pada sinar garis AG sedemikian hingga ruas garis AH sama dengan ruas garis DE, dan termasuk teorema penempatan titik. Lalu karena ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DE dan besar sudut ACG sama dengan besar sudut FDE dan ruas garis AC kongruen dengan ruas garis DF, maka segitiga AHC kongruen dengan segitiga DEF, termasuk teorema sisi sudut sisi. Dalam postulat sisi sudut sisi mengatakan bahwa diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika dua sisi dan sudut apit pada segitiga yang pertama kongruen bagian-bagian yang bersesuaian dengan segitiga yang kedua, maka kedua segitiga itu adalah kongruen. Berdasarkan teorema sisi sudut sisi, maka segitiga AHC kongruen dengan segitiga DEF yang mengakibatkan ruas garis HC kongruen dengan ruas garis EF. Lalu di langkah selanjutnya kita bisa tarik segmen garis ruas garis BH sehingga berpotongan dengan AC di J. Karena ruas garis AH kongruen dengan ruas garis AB, ruas garis BJ kongruen dengan ruas garis JH, maka segitiga HAB dan segitiga BHC adalah segitiga sama kaki. Akibatnya, sudut ABH kongruen dengan sudut AHB dan juga sudut HBC kongruen dengan sudut BHC. Termasuk teorema segitiga sama kaki. Kalau misal pada segitiga ada dua sisi yang sama dan kongruen, maka sudut yang ada di depannya itu juga kongruen. Berdasarkan definisi sudut kongruensi, besar sudut ABH sama dengan besar sudut AHB dan besar sudut HBC sama dengan besar sudut BHC. Dapat diperoleh besar sudut ABH ditambah besar sudut HBC sama dengan besar sudut AHB ditambah besar sudut BHC, termasuk sifat penjumlahan sudut. Akibatnya, besar sudut ABC sama dengan besar sudut AHC, termasuk sifat substitusi. Berdasarkan definisi kongruensi sudut, maka sudut ABC kongruen dengan sudut AHC. Akibatnya, segitiga ABC juga kongruen dengan segitiga AHC, termasuk teorema sisi sudut sisi. Karena sudut AHC kongruen dengan sudut DEF dan sudut ABC kongruen dengan sudut AHC, maka segitiga ABC kongruen juga dengan segitiga DEF, termasuk sifat transitif.
Jadi, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF dan terbukti. Lalu, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai teorema garis bagi yang berbunyi setiap sudut mempunyai tepat satu garis bagi. Akan kita buktikan teorema tersebut dengan diketahui sudut ABC yang sudah tertera pada gambar. Buktikan ada sinar garis BD sebagai garis bagi sudut ABC dan sinar garis BD termasuk tunggal. Jadi kita akan membuktikan dua. Lalu untuk pembuktian yang pertama, kita akan buktikan dulu ada sinar garis BD sebagai garis bagi. Untuk pernyataan pertama, segitiga ABC, alasannya sudah diketahui. Lalu untuk pernyataan yang kedua, kita pilih titik A dan C sehingga BA sama dengan BC. Alasannya teorema penempatan titik. Untuk pernyataan yang ketiga, pilih titik D sebagai titik tengah ruas garis AC. Alasannya karena definisi titik tengah. Apa definisi titik tengah itu? Titik tengah suatu garis adalah titik yang membagi dua garis tersebut ke dalam dua bagian yang sama panjang. Lalu, untuk pernyataan keempat, yaitu ruas garis AD kongruen dengan ruas garis DC. Alasannya karena definisi titik tengah yang tadi sudah dijelaskan. Lalu, pernyataan yang kelima, ada ruas garis BD kongruen dengan ruas garis BD. Jadi, alasannya itu karena sifat transitif, biarlah dengan dirinya sendiri. Lalu, pernyataan yang keenam, segitiga ABD kongruen dengan segitiga CBD. Alasannya kenapa? Langkah keempat, 5, dan teorema sisi-sisi-sisi. Teorema sisi-sisi-sisi yang berbunyi, diketahui kesesuaian antara dua segitiga atau antara segitiga dan dirinya sendiri. Jika ketiga pasang sisi yang bersesuaian kongruen, maka kesesuaian itu adalah kongruensi. Lalu pernyataan yang ketujuh, sudut ABD kongruen dengan sudut CBD, termasuk kongruensi segitiga. Lalu pernyataan ke-8, ada sinar garis BD termasuk garis bagi sudut ABC, termasuk definisi garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga sehingga membagi sudut menjadi dua sama besar. Jadi, terbukti bahwa ada sinar garis BD sebagai garis bagi sudut ABC. Lalu yang kedua, kita akan membuktikan bahwa sinar garis BD itu termasuk tunggal. Pernyataan pertama, misal besar sudut ABC sama dengan R, maka besar sudut ABD sama dengan besar sudut CBD sama dengan 1/2R. Alasannya kenapa? Termasuk definisi garis bagi. Untuk pernyataan yang kedua, dari sinar garis BC hanya ada tepat satu sinar garis BD sehingga besar sudut CBD sama dengan 1/2R, termasuk definisi konstruksi sudut. Lalu di pernyataan yang ketiga ada sinar garis BD adalah tunggal, maka terbukti. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai teorema garis sumbu. Garis sumbu, sebuah ruas garis dalam bidang, adalah himpunan semua titik dalam bidang yang berjarak sama dari ujung-ujung ruas garis itu. Kita buktikan teoremanya. Diketahui garis L, garis sumbu ruas garis AB, C titik tengah ruas garis AB, sudah diketahui dalam gambar. Lalu kita buktikan yang pertama, jika P seberang titik pada L, maka PA sama dengan PB. Yang kedua, jika QA sama dengan QB, maka Q titik pada L. Di sini akan kita buktikan yang pertama, jika P seberang titik pada L, maka PA sama dengan PB. Jadi, bukti pertama. Untuk pernyataan pertama, garis L garis sumbu ruas garis AB. Alasannya termasuk diketahui. Lalu pernyataan yang kedua, C termasuk titik tengah ruas garis AB, itu juga diketahui. Lalu pernyataan yang ketiga, ada ruas garis PC kongruen dengan ruas garis PC, termasuk sifat translasif. Lalu pernyataan yang ketiga, ada ruas garis PC kongruen dengan ruas garis PC, alasannya termasuk sifat refleksif. Lalu pernyataan keempat, ruas garis AC kongruen dengan ruas garis CB, alasannya definisi titik tengah dan kekongruenan.
titik tengah suatu garis adalah titik yang membagi dua garis tersebut ke dalam dua bagian yang sama panjang. Pernyataan yang kelima, ada besar sudut PCA sama dengan besar sudut PCB yang sama dengan 90 derajat. Alasannya mengapa? Karena L termasuk sumbu ruas garis AB. Lalu di pernyataan keenam, ada segitiga PCA kongruen dengan segitiga PCB. Alasannya mengapa? Karena teorema sisi sudut sisi yang berbunyi, diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika dua sisi dan sudut apit pada segitiga yang pertama kongruen bagian-bagian yang berkesesuaian dengan segitiga yang kedua, maka kedua segitiga itu adalah kongruen. Lalu, pernyataan yang ke-8 ada PA sama dengan PB termasuk definisi kongruensi. Maka terbukti bahwa jika P berseberang titik pada L, maka PA sama dengan PB. Lalu dalam pembuktian yang kedua, kita akan buktikan jika QA sama dengan QB, maka Q titik pada L. Untuk pernyataan yang pertama, C titik tengah ruas garis AB. Alasannya itu diketahui ya. Pernyataan yang kedua, ruas garis QC kongruen dengan ruas garis QC. Alasannya karena sifat refleksif. Lalu pernyataan yang ketiga, ada ruas garis CA kongruen dengan ruas garis CB, termasuk definisi titik tengah yang mengatakan bahwa titik tengah suatu garis adalah titik yang membagi dua garis tersebut ke dalam dua bagian yang sama panjang. Lalu, yang pernyataan keempat ada ruas garis QA kongruen dengan ruas garis QB, sudah diketahui. Lalu pernyataan kelima ada segitiga ACQ sama dengan segitiga BCQ, termasuk langkah 2, 3, 4 dan teorema sisi. Yang berbunyi, diketahui kesesuaian antara dua segitiga atau antara segitiga dan dirinya sendiri. Jika ketiga pasang sisi yang berkesesuaian kongruen, maka kesesuaian itu adalah kongruensi. Lalu pernyataan keenam ada besar sudut QCA sama dengan besar sudut QCB sama dengan 90 derajat. Karena alasannya teorema 3.4 yang berbunyi, jika kedua sudut saling kongruen dan berseplemen, maka masing-masing sudut itu siku-siku. Lalu pernyataan yang ketujuh ada ruas garis QC tegak lurus dengan ruas garis AB. Alasannya karena definisi tegak lurus ya. Lalu pernyataan yang ke-8 ada sinar garis QC sama dengan L. Alasannya karena teorema 5.1 yang berbunyi, pada sebuah bidang melalui sebuah titik pada sebuah garis ada satu dan hanya satu garis yang tegak lurus pada garis itu. Lalu pernyataan yang ke-9, Q pada L. Alasannya kenapa? Akibat dari langkah yang ke-8 dan terbukti bahwa jika QA sama dengan QB, maka Q adalah titik pada L.